Bab 001. Pria dengan setelan jas kerja yang pas di tubuh tinggi tegapnya, turun dari mobil Alphard dengan sorot mata penuh amarah. Berjalan dengan langkah cepat memasuki rumah. Indah tengah berada di ruang tengah. Dapat ia dengar suara pintu rumah dibuka. Tanpa ada ketukan terlebih dahulu, terlebih salam. Siapa lagi jika bukan Yoga, suaminya. Hanya mereka berdua yang bisa masuk ke dalam rumah karena sistem keamanan pintu menggunakan face recognition atau sistem pengenalan bentuk wajah. Indah dengan sikap tenang, berjalan menuju ruang tamu. Akan menemui suaminya yang tiba-tiba pulang ke rumah. Pria itu biasanya hanya datang sesekali, itu pun tak pernah mau melihatnya yang selalu berusaha menyambut. Dengan senyum cerah. Berharap Yoga mau menetap di rumah yang ia tempati kini setelah resmi menjadi istri dari putra keluarga Wijaya Krama tersebut. Yoga menghentikan langkah saat melihat Indah telah berdiri di ruang tamu. Wanita itu menatap Yoga dengan raut wajah datar, tak berekspresi. Sudah tahu apa yang akan dikatakan suaminya. Puas. Ucap Yoga dengan sorot mata tajam, mengintimidasi Indah. Pria itu berjalan mendekatinya, terlihat benar-benar geram. Menurut kamu? Tanya Indah tak kalah dingin. Kedua tangannya bersidekap dada. Kamu memang wanita berhati busuk. Aku semakin muak melihatmu. Umpat Yoga, murka. Indah menahan rasa perih di dadanya saat Yoga mengatakan hal seperti itu. Jadi dia mengadu padamu. Hah. Indah tertawa miris. Beraninya kamu menemui wanita yang kucintai. Yoga menggeram. Menahan emosi. Dada Indah kembali bergemuruh. Suaminya terang-terangan menyatakan jika mencintai wanita lain yang dulu adalah kekasih pria itu. Aku sudah lama bersabar. Tapi kamu masih juga menjalin hubungan dengan mantan kekasih kamu itu. Pada akhirnya aku berinisiatif untuk menemuinya, agar dia tidak lagi mengganggu kamu. Di mana salahku? Aku cuma ingin mempertahankan rumah tangga kita. Indah meminta jawaban dari Yoga yang marah saat dirinya mendatangi wanita yang menjadi kekasih gelap suaminya tersebut. Dia bukan mantan kekasihku, tapi dia masih kekasihku yang sangat aku cintai sampai kapanpun. Kamu yang sudah merusak kebahagiaan kami. Kehadiran kamu membuatku terpaksa meninggalkannya demi keinginan orang tuaku untuk menikahimu. Aku tidak pernah bahagia bersamamu Indah. Yoga mengeraskan rahangnya, menahan amarah yang memuncak. Dada Indah semakin sesak, kerongkongannya seakan tercekat. Ia dianggap sebagai perusak kebahagiaan Yoga dan kekasihnya. Kalau aku tahu sejak awal kamu memiliki seorang kekasih, aku juga tidak akan sudi menikah dengan kamu. Balas Indah dingin. Sejak awal kamu dan keluarga besarmu tidak pernah memberitahu tentang hal itu sama sekali. Maka jangan tuduh aku sebagai perusak kebahagiaanmu dengan wanita itu. Sekarang sudah berbeda cerita, kamu adalah seorang suami. Tidak pantas menjalin hubungan dengan wanita lain. Wajar aku melarang perempuan itu menghubungi kamu lagi. Indah menegaskan. Yoga mendekati Indah dengan raut wajah penuh amarah. Seh. Indah meringis kesakitan, Yoga mencengkeram kuat kedua lengannya. Mendorong tubuhnya ke belakang. Hingga membentur dinding. Ah! Indah kesakitan. Yoga semakin meremas lengannya dengan jemari pria itu. Dengar. Tidak ada yang berbeda antara aku dan Tiffany. Dia tetap kekasihku, wanita yang paling aku cintai dan aku inginkan. Aku tidak suka kamu mendekatinya, apalagi menyakiti perasaannya. Jangan lagi coba-coba mendatanginya, atau Yoga mengancam. Atau apa? Indah menantang mata Yoga, tak takut. Aku akan menceraikan kamu. Ingat, ayahmu bisa saja kena serangan jantung kalau sampai aku menceraikan putrinya yang tidak berguna ini. Yoga melepas kasar cengkeraman tangannya, membuat Indah hampir terjatuh. Lah pegang lengannya yang terasa panas akibat cengkeraman tangan pria itu. Indah diam tak menjawab.
Yoga mengancamnya karena tahu akan kondisi kesehatan ayah Indah yang tak baik-baik saja. Hatinya begitu sakit. Rasanya sudah tak bisa lagi menerima perlakuan Yoga yang semakin keterlaluan. Pria itu terang-terangan menjalin hubungan dengan wanita yang pernah menjadi kekasihnya sebelum menikahi Indah, tak peduli pada perasaan istri. Sama artinya dengan mengkhianati sebuah ikatan pernikahan yang sakral. Sudah 6 bulan Indah bersabar dan bertahan. Yoga tak pernah mengindahkan tegurannya akan tindakan perselingkuhan yang pria itu lakukan. Bahkan Yoga tak menganggap jika ia sedang berselingkuh, tetapi meyakini jika dirinya memang mencintai wanita yang sejak dulu telah menjadi tambatan hatinya. Tiffany. Blam. Pintu ditutup dengan kasar, Indah menatap nanar kepergian Yoga dari rumah. Pria itu tidak pernah betah berlama-lama di rumah bersama dirinya. Sejak awal mereka menikah. Bahkan Yoga tidak pernah menyentuh Indah sama sekali. Selalu menatap jijik padanya, tak memberikannya nafkah batin sebagai seorang istri. Apa yang harus aku lakukan? Aku sudah mencoba berbagai cara agar Yoga mau menerimaku sebagai istrinya. Tapi hatinya terlanjur benci padaku, lirih Indah, ingin rasanya ia menyerah saja. Tiffany Bridal Boutique. Mbak Tiffany, ada Mas Yoga di luar. Pengen bertemu Mbak katanya, ucap seorang karyawati butik pada owner tempat ia bekerja. Tiffany membuang napas kasar, jengah. Bilang aja saya gak ada, Siska. Jawab Tiffany kembali meneruskan pekerjaannya, mendesain sebuah gaun pengantin. Siska udah bilang Mbak, tapi Mas Yoganya gak percaya. Dia kekeh nungguin Mbak di depan. Penting katanya, jelas Siska bingung. Tiffany mendecak, dirinya rasa tak ingin lagi bertemu Yoga. Apalagi setelah Indah, istri pria itu mendatanginya dengan maksud melarang agar tidak lagi berhubungan dengan Yoga. Dert. Ponsel wanita itu bergetar lagi. Sejak tadi selalu dihubungi oleh nomor Yoga, namun tak sekalipun ia angkat. Tiffany menggeser tombol merah, tanda tak ingin menerima panggilan telepon Yoga. Siska hanya bisa mengelus dada. Majikannya sedang bertengkar dengan kekasih yang merupakan suami orang. Wajar hubungan mereka tidak pernah berjalan lancar. Mereka berhubungan diam-diam agar tidak diketahui oleh keluarga besar Yoga, namun terang-terangan di depan istri sah si pria. Sungguh kejam. Cek. Tiffany lagi-lagi mendecak. Kesal karena terusik dengan panggilan telepon Yoga yang berkali-kali. Wanita itu berjalan cepat, keluar dari butiknya untuk menemui pria yang sedari tadi ingin bertemu dengannya. Yoga yang berdiri di samping mobil sembari menatap layar ponsel, menoleh ke pintu kaca butik milik Tiffany, kekasih gelapnya. Senyum lebar tersungging di bibir pria itu. Tiffany akhirnya mau juga keluar menemui dirinya. Fanny, Yoga melangkah cepat menghampiri Tiffany yang mendekatinya dengan raut wajah kesal. Ada apa lagi kamu nyariin aku gas? Udah jelaskan kalau sekarang kita udah gak ada hubungan apa-apa lagi. Kamu mau aku dilabrak istri kamu itu lagi ha? Bentak Tiffany, geram. Van, sorry, ini semua di luar pengawasan aku. Aku juga gak menyangka kalau Indah berani mendatangi kamu. Aku udah marahin dia. Kamu tenang aja. Dia gak akan berani lagi mendatangi kamu apalagi mengganggu kamu. Percaya sama aku ya Hani, Yoga mencoba meyakinkan Tiffany. Dengar gas. Aku gak terima dengan perlakuan istri kamu itu. Dia bikin aku seperti seorang pelakor. Padahal dialah yang udah merebut kamu dari aku sakit hati diperlakukan seperti itu gas, pokoknya aku gak mau lagi berhubungan sama kamu. Harga diri aku diinjak-injak sama istri kamu itu. Mentang-mentang dia istri sah, dia merasa bisa seenaknya menegurku agar tidak mengganggu suaminya. Aku bukan pelakor. Ujar Tiffany berapi-api. Kamu bukan pelakor Hani. Indahlah perusak kebahagiaan kita. Aku juga gak akan tinggal diam dengan tingkah perempuan itu. Di saat yang tepat nanti, aku akan segera menceraikannya. Kamu tenang aja ya.
Yoga memegangi kedua tangan Tiffany, namun ditepis oleh wanita itu. Kamu mau menceraikannya? Apa semudah itu? Keluarga kamu pasti menentang habis-habisan keinginan kamu itu. Di mata keluarga kamu, perempuan itu yang paling hebat dan menantu luar biasa. Aku gak yakin kamu bisa menceraikannya. Tiffany tak percaya sama sekali pada ucapan Yoga. Aku gak peduli. Aku gak mencintainya. Aku muak dan tersiksa hidup bersamanya. Aku benar-benar ingin menceraikannya, Van. Aku pengen menikahi kamu, menjadikan kamu istriku. Jelas Yoga, sorot matanya penuh keseriusan. Tiffany diam. Yoga terlihat tak main-main. Ia juga tahu jika pria itu tidak mencintai Indah sama sekali. Terpaksa menikah karena perjodohan dari orang tuanya, membuat Yoga tersiksa menjalani hari-harinya sehingga menjalin hubungan kembali dengan Tiffany yang juga masih sangat mencintai Yoga. Hubungan mereka disembunyikan dari keluarga besar Yoga. Namun Indah terlanjur tahu dan Yoga tak mempermasalahkan hal itu. Bagi pria itu lebih baik Indah tahu. Bisa menyakiti perasaan Indah adalah suatu kesenangan dan kepuasan tersendiri baginya karena Indah hanyalah orang yang ia anggap sudah menghancurkan hidupnya sehingga tak bisa menikahi Tiffany, satu-satunya wanita yang ia cintai. Hani, kamu gak marah lagi kan? Kamu percayakan kalau aku akan memperjuangkan hubungan kita ini? Yoga mencoba mendekati Tiffany, memegang kedua pundak wanita itu. Sampai kapan? Sampai berapa lama aku akan menunggu kamu untuk menceraikan Indah? Aku ingin kepastian, gas, desak Tiffany. Tak sabar ingin memiliki Yoga menjadi miliknya seorang. Bersabarlah sedikit lagi aja Hani, aku juga udah gak tahan lagi hidup bersama Indah. Aku benci padanya. Dia perempuan yang pintar mengambil hati orang tuaku. Licik dan munafik sehingga keluargaku semakin tidak suka padamu karena kehadirannya. Aku pastikan dia pergi dari hidupku gak lama lagi. Percayalah, Yoga mencoba meyakinkan Tiffany. Tapi kamu memang gak tertarik sedikit pun terhadapnya kan? Kamu gak pernah sama sekali menyentuhnya. Dia cantik. Tiffany gelisah. Khawatir hati Yoga tak bertahan pada kebenciannya terhadap Indah. Takut pria itu jatuh cinta pada istrinya yang bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Mustahil aku tertarik padanya. Aku benci padanya dan jijik. Aku tidak sudi menyentuhnya. Ujar Yoga menegaskan. Kebenciannya pada Indah sudah begitu besar pikirnya. Tiffany tersenyum. Lega. Sampai kapanpun ia akan membuat Yoga tak bisa jatuh cinta pada Indah. Cukup hanya pada dirinya seorang. Nah begitu dong, aku paling suka kalau kamu tersenyum. Senyuman kamu selalu bisa mengalihkan duniaku. Yoga langsung memeluk tubuh Tiffany, gemas pada wanita cantik bak model itu. Tiffany tersenyum riang. Membalas pelukan Yoga. Tak marah lagi. Toh Yoga berjanji akan segera menyelesaikan urusannya dengan Indah. Akan segera menikahinya setelah menceraikan wanita itu. Aku rindu kamu. Bisik Yoga di telinga Tiffany. Tiffany menatap Yoga dengan ekspresi menggoda. Tersenyum paham. Ayo. Ajaknya, menarik tangan Yoga masuk ke dalam butik. Yoga tertawa sumringah, mengikuti langkah Tiffany dari belakang. Keduanya masuk ke dalam butik dengan wajah berseri-seri. Siska, kamu jaga butik dulu ya. Titah Tiffany pada Siska yang sedang merapikan gaun-gaun pengantin di manekin. Baik mbak, jawab Siska agak terkejut. Majikan dan kekasihnya yang sudah beristri itu sudah baikan saja. Cepat sekali. Tiffany dan Yoga naik ke lantai atas, sembari bergelut manja. Yoga menggelitiki perut Tiffany, membuat wanita itu cekikikan kegelian. Siska menatap miris. Lagi-lagi harus menyaksikan Tiffany dan Yoga naik ke kamar atas, apalagi jika bukan untuk memadu kasih sepuasnya. Bahkan hingga malam mereka tidak keluar dari kamar tersebut. Bagaikan sepasang pengantin baru yang tak tahu waktu untuk melepaskan perasaan yang menggebu-gebu. Astagfirullah, Mas Yoga itu tega sekali terhadap istrinya. Padahal istrinya cantik,
solihah, dan wanita baik-baik. Bagaimana bisa dia mengkhianati istrinya sendiri dengan terus berselingkuh dengan Mbak Tiffany? Tidak pantas. Siska mengurut dada, merasa miris dengan apa yang Yoga lakukan. Begitupun dengan Tiffany yang sanggup menjadi kekasih seorang pria beristri. Namun ia hanya bisa diam. Tak dapat berkomentar apa-apa. Dirinya hanya seorang karyawati biasa. Jika banyak bicara, bisa saja dipecat nantinya. Ia masih membutuhkan pekerjaan. Braki. Pintu kamar terbuka saat didobrak dari luar. Yoga dan Tiffany terkejut bukan main. BAGAASS. Terang seorang pria di depan pintu saat tadi melihat Yoga di kamar bersama wanita lain dalam keadaan tidak pantas. Matanya nyalang seolah memercikkan api yang bisa membakar apa saja yang ia tatap. Papa. Yoga panik. Ayahnya tiba-tiba datang memergokinya di dalam kamar bersama wanita yang bukan istrinya. Yaitu kekasih gelapnya. Yoga menutupi tubuh bagian bawahnya dengan kemeja yang ia pakai tadi, kemudian bergegas memunguti celananya yang berserakan di lantai. Sedang Tiffany menyelimuti tubuhnya sebatas dada dengan selimut. Malu dan takut. Jadi kamu masih berhubungan dengan perempuan ini? Teriak Wijaya murka, ayah dari Yoga. Ada 2 orang bodyguardnya yang mendampingi. Pak, ini, sebenarnya, Yoga tergugup. Wijaya sudah memergokinya sekamar dengan Tiffany yang sejak dulu tak disukai ayahnya itu. Jadi seperti ini kelakuan kamu di belakangku. Baik. Seperti kesepakatan sebelumnya, kalau kamu masih juga berhubungan dengan perempuan ini, maka kamu akan kehilangan hak untuk menjadi penerus perusahaan keluarga Wijayakrama. Yoga terperanjat, dirinya dicoret sebagai penerus keluarga besarnya. Tiffany tak kalah terkejut. Bagaimana bisa Yoga kehilangan haknya sebagai putra tunggal Wijaya hanya gara-gara kedapatan masih berhubungan dengannya? Pa, tunggu pa. Ini gak adil buat aku. Bagaimana bisa papa melakukan itu? Aku ini anak laki-laki satu-satunya dalam keluarga kita. Aku yang paling berhak menjadi penerus papa, protes Yoga mendekati posisi berdiri Wijaya di depan pintu yang menatapnya nyalang dan geram. Tidak peduli kamu putra tunggalku. Karena kamu sudah merusak kepercayaanku, maka aku pun tidak segan-segan melakukan apa yang aku katakan di awal, yaitu kamu tidak akan mendapatkan apa-apa kalau masih berhubungan dengan perempuan itu. Bentak Wijaya. Tak buang waktu, pria itu keluar dari kamar tersebut diikuti para bodyguardnya. Tak sudi berlama-lama melihat pemandangan yang mengotori mata dan memalukan yang putranya itu perbuat. Pa, tunggu pa. Yoga yang baru selesai memasang resleting celananya dengan bertelanjang dada, berlari mengejar Wijaya yang menuruni anak tangga. Pa, aku bisa jelaskan ini semua. Yoga menghadang kepergian Wijaya, sontak menghentikan langkah ayahnya tersebut. Apa yang mau kamu jelaskan Yoga? Sudah jelas semuanya, kamu berselingkuh di belakang istrimu dengan wanita yang dulu adalah mantan pacar kamu. Kamu keterlaluan. Memalukan. Wijaya merasa mual menatap leher hingga dada Yoga yang dipenuhi kiss mark dari Tiffany. Tapi pa, Yoga gak bisa mencintai Indah. Hati Yoga cuma untuk Fanny. Papa yang maksa Yoga buat nikahin perempuan yang gak Yoga kenal sama sekali di saat Yoga sedang menjalin hubungan dengan Fanny. Ini gak adil untuk Yoga kalau papa sampai mencoret Yoga sebagai penerus perusahaan keluarga. Papa tega. Namanya. Yoga mencoba membela diri. Cih. Gak perlu kamu menyalahkan papa yang memaksa kamu menikahi Indah. Sejak dulu papa memang sudah menentang hubungan kamu dengan pacar kamu itu. Perempuan itu gak pantas masuk dalam keluarga kita. Indah juga gak pantas menjadi istri Yoga pa. Dia gak bisa sedikit pun membuat Yoga jatuh cinta sama dia. Yoga makin muak melihat dia. Sentak Yoga tak suka Tiffany direndahkan. Oh ya. Bukan Indah yang gak bisa membuat kamu jatuh cinta padanya,
Tapi gara-gara wanita jalang itu ada di hidup kamu, makanya kamu gak pernah bisa sedikit pun melihat kelebihan istri kamu. Jangan sampai kamu menyesal kehilangan dia. Yoga. Wijaya benar-benar geram pada putranya.